Indonesia get it over the line with a 1-0 win, which puts them into a very strong position for a playoff place. Masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Setelah timnas Indonesia mengalahkan Cina, Presiden kesayangan kita Prabowo Subianto dihadang wartawan. Di depan wartawan dengan gagahnya, Prabowo bilang begitu. Dia kira Jepang sama seperti Kamboja atau Kepulauan Mariana Utara apa. Tapi tiada mengapa, Presiden tentu tahu segalanya. Melihat penampilan timnas di laga melawan Cina, mungkin orang nomor 2, maksudnya orang nomor 1 di Indonesia itu telah menghitung dan mengukur bahwa pasukan Patrick Kluivert rasanya bisa mengalahkan Jepang di pertandingan terakhir. Dan perkiraan Prabowo acap kali tepat. Lihat saja betapa suksesnya program makan bergizi gratis. Lagi pula Australia saja bisa mengalahkan Jepang, masa kita enggak? Betul, timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat, tapi apa salahnya menyempurnakannya dengan mengalahkan raksasa nomor 1 di benua Asia itu? Pertama-tama, mari kita jujur bahwa Jepang bukan hanya unggul, mereka monster di atas kertas. Ranking FIFA mereka ada di posisi 15 dunia. Sementara Indonesia, usai mengalahkan Cina diprediksi akan berada di peringkat 117. Roster Jepang ibarat katalog talenta Eropa. Takefusa Kubo bersinar di La Liga bersama Real Sociedad. Wataru Endo jadi pemenang di Premier League. Dan kini meski hanya menggunakan pemain lapis kedua, itu pun juga kebanyakan main di Eropa seperti Yuki Ahashi yang bermain buat Blackburn Rovers maupun Kodai Sano yang memperkuat NEC Nijmegen. Jepang juga nyaris menyapu bersih semua laga kualifikasi tanpa satupun menelan kekalahan. Samurai Biru baru mengalami kekalahan saat bermain di kandang Australia. Anak asuh Hajime Moriyasu juga memiliki catatan rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan. Mereka sukses melibas Cina, Bahrain dan salah satunya Indonesia dengan skor fantastis. Pada sisi pertahanan, gawang Zion Suzuki yang nyaris tanpa celah. Sejauh ini mereka baru kebobolan 3 gol saat menghadapi Australia dan Cina. Pertemuan pertama dengan skuad Garuda menjadi bukti betapa dominannya tim Samurai Biru ini. Mereka saat itu tak sungkan menurunkan skuad utama yang berisikan Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Wataru Endo, hingga Takumi Minamino. Alhasil mereka sukses menang dengan skor 4-0 dan seperti prinsip orang Jepang untuk selalu totalitas, mereka pun ingin hasil sempurna melawan Tomha YCS di pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 meski dengan skuad yang berbeda. Seperti dikutip dari bola.com, Moriyasu mengatakan Jepang tidak peduli siapa yang bermain. Timnya akan berjuang untuk menang dan ingin melakukan persiapan sebaik mungkin sehingga dapat meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun sepak bola tidak berjalan seperti logika akuntansi. Sepak bola lebih seperti puisi, kadang tidak masuk akal tapi bisa menggugah. Indonesia tahu diri, tapi tak akan tunduk sebelum bertarung. Adapun buat tim Merah Putih, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi kesempatan emas. Ketika masih ditangani Sinteyong, Indonesia memulai kualifikasi dengan 3 kali hasil imbang. Meski sempat dipermalukan Cina, Sinteyong membayar lunas kekalahan itu dengan kemenangan atas Arab Saudi. Kini saat tongkat estafet diteruskan oleh Patrick Kluivert, Indonesia kembali menuai hasil positif, termasuk 2 kemenangan beruntun menghadapi Bahrain dan Cina. Kemenangan atas The Dragons merupakan kemenangan bersejarah karena sudah 38 tahun Indonesia tak pernah mengalahkan Cina. Dari segi permainan, anak asuh Patrick Kluivert juga tampak semakin matang. Meski masih dengan skema serangan balik dan tak mendominasi, Indonesia mampu memberikan ancaman lewat pergerakan Ricky Kambuaya dan naluri mencetak gol oleh Romani. Ngomong-ngomong, punggawa Oxford United itu juga tak sabar menantikan pertandingan melawan Jepang.
Pada sisi lain, kunci kemenangan timnas juga terletak pada pertahanan yang disiplin. Trio Jai Itses, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sudah tampil bersama 8 kali, membawa 6 kemenangan dan mencatat 7 clean sheet. Kombinasi solid ini jadi tembok kokoh Garuda. Indonesia kini sudah memegang tiket ronde keempat dan duel lawan Jepang tetap krusial, bukan soal lolos, tapi mengukur seberapa jauh kita bisa melangkah. Seperti dikutip dari CNN, Jai mengatakan, kami tetap fokus ke laga terakhir karena tetap penting, meski sudah lolos. Belajar dari pertemuan terakhir, timnas Indonesia jelas perlu mewaspadai Jepang yang hobi untuk menyerang lebih dulu. Melakukan tekanan tinggi untuk memukul langsung di pertahanan lawan, ini akan menjadi sangat berbahaya bagi timnas Indonesia, terlebih Indonesia sering melakukan build up dari bawah. Taktik yang mereka terapkan sangat wajar karena ada pemain seperti Takefusa Kubo yang punya visi sekaligus kecepatan. Mereka juga punya Daichi Kamada yang siap membantu dari lini tengah untuk membongkar pertahanan Indonesia dengan umpan akuratnya. Bahkan melawan Australia, meski hanya dilengkapi pemain lapis kedua, pasukan Hajime Moriyasu nyatanya tetap harus menyerang sepanjang pertandingan, yakni penguasaan 69% serta 13 tembakan. Tapi disitulah letak kelemahan mereka ketika menguasai laga. Jepang memang punya amunisi berbobot untuk terus melakukan sepak bola menyerang, tapi para pemain acap kali tak sabaran dan terburu nafsu. Lihatlah ketika mereka kebobolan di menit-menit akhir melawan Australia. Tidak ada yang menyangka bahwa pada menit ke-90 mereka akan kebobolan lewat open play The Socceroos. Dalam terciptanya gol Australia, pemain Jepang ketarik untuk mengejar satu pemain Australia dan meninggalkan ruang kosong yang dimanfaatkan Aziz Behich untuk menerima umpan tarik dari Riley McGree. Hal seperti ini yang bisa jadi perhatian untuk skuad Garuda. Anak asuh Patrick Kluivert harus fokus dalam bertahan, kurangi kesalahan dan tidak boleh membuang kesempatan. Beruntung Indonesia kini punya Romani yang memiliki naluri penyerang haus gol. Laga menghadapi Jepang tak akan berpengaruh besar buat timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Di sisi lain, Hajime Moriyasu juga pasti akan bereksperimen lagi. Buat apa? Samurai Biru sudah memesan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Laga tersebut tak ubahnya hiburan semata. Kendatipun begitu, Jai Itses menilai laga melawan Jepang tetap penting. Seperti kata Presiden, Indonesia mesti menang. Walaupun pernyataan itu hanya dibalas nyengir oleh Erick Thohir, tapi siapa tahu itu adalah doa. Siapa tahu Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Karena terakhir kali Indonesia bisa mengalahkan Jepang terjadi pada 1981 saat bertemu di pertandingan persahabatan. Itu artinya sudah 44 tahun Indonesia tidak pernah mengalahkan Jepang. Skuad Garuda sendiri sedang dalam tren positif. Pemain seperti Ricky Kambuaya yang bermain bagus melawan Cina sampai disebut FIFA sebagai permata dari timur Indonesia. Lalu Emil Audero yang tampil luar biasa di bawah Mistar meski baru debut bersama skuad Garuda. Kita belum tahu apakah Emil yang akan turun atau Martin Pas. Terlepas dari itu, kedua pemain sama-sama bagus. Barangkali Patrick Kluivert akan memberi kejutan lagi di starting line-up-nya. Mungkin ia akan memasang Nadeo atau malah Hernando Ari yang berpengalaman menghadapi Jepang di Piala Asia lalu. Selain Jai Itses yang masih menganggap penting pertandingan ini, Rizky Ridho juga sudah membulatkan tekadnya untuk tak mau mengulangi kekecewaan yang sama ketika Indonesia dihajar 4-0 di GBK. Well, dalam penutupan ronde ketiga ini, pahlawan bisa muncul dari siapa saja. Bisa jadi Beckham Putra yang mencetak gol dari luar kotak, atau keajaiban gol dari aksi individu Yakob Sayuri melewati kiper Jepang. Siapapun yang waras tahu, Jepang tetap favorit. Peluang mereka menang lebih besar. Tapi, bukankah itu justru keindahannya?